Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Sandy Farista NPM 18330003 dan Maya Sari 18330013. Nah, di sini kami selaku kelompok 6 akan membawakan materi dengan tema menganalisis hasil tes. Selamat menyaksikan. Baik, diawali dengan topik bahasan yang akan kita bahas pada hari ini ialah yang pertama A. Tes buatan sendiri. Terdapat beberapa poin diantaranya 1. Kegunaan tes buatan sendiri. 2. Menganalisis hasil tes buatan sendiri. Dan kedua ada B. Analisis butir soal. Yang pertama ada taraf kesukaran. Kedua, daya pembeda. 3. Pola jawaban dan fungsi omit. Keempat, fungsi pengecoh. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pengertian tes dan analisis. Tes merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai pokok-pokok materi yang sudah diajarkan. Kemudian ada analisis. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang membuat kegiatan memilah, mengurangi, membedakan suatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari, ditaksir makna dan kaitannya. Baik, memasuki topik pertama, yang mana topik tersebut akan saya jelaskan, yaitu A. Tes buatan sendiri atau buatan dari guru. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat seorang guru untuk merumuskan bahan tujuan khusus untuk kelasnya sendiri dan masih dalam ruang lingkup sekolah tempat dia mengajar. Kedua ada kegunaan tes buatan sendiri. Tes memiliki kegunaan. Yang pertama, untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Kedua, untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai. Dan yang ketiga, untuk memperoleh suatu nilai. Menganalisis hasil tes buatan sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun. Kedua, mengadakan analisis soal, item analisis, yang mana analisis soal adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. Ketiga ada mengadakan checking validitas. Keempat, mengadakan checking reliabilitas. Baik teman-teman, memasuki topik pembahasan kedua yaitu analisis butir soal akan dilanjutkan oleh teman kita Maya Sari. Kepada beliau saya persilahkan. Nah, itulah pemaparan dari Sandy. Yang selanjutnya yaitu analisis butir soal. Analisis butir soal itu bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Nah, kapan sih sebuah soal itu dikatakan baik? Nah, perlu diterangkan 3 masalah yang berhubungan dengan analisis soal, yaitu taraf kesukaran, daya pembeda, dan pola jawaban soal. Kemudian selanjutnya taraf kesukaran. Nah, soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang tidak terlalu mudah itu tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkan masalahnya. Nah, sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauan mereka. Jadi soal yang baik itu soal yang tidak terlalu mudah ataupun tidak terlalu sukar. Begitu. Oke, selanjutnya daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan butir soal membedakan siswa yang mempunyai kemampuan yang tinggi dan rendah. Sekarang pola jawaban dan fungsi omit. Pola dan jawaban fungsi omit adalah distribusi testi dalam menentukan pilihan jawaban
pada soal yang berbentuk pilihan ganda. Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya testi yang memilih jawaban A, B, C, atau D, atau yang tidak memilih jawaban manapun. Dengan istilah evaluasi itu disebut dengan omit. Selanjutnya, fungsi pengecoh. Sebuah distraktor pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut itu mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut-pengikut yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. Pengecoh itu tidak dipilih sama sekali oleh testi, berarti bahwa pengecoh itu jelas terlalu mencolok dan menyesatkan. Nah, mungkin itu pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.